Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Selamat datang kembali di channel Dewi Umbarsari. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tryout latihan soal ujian kompetensi yang sudah sahabat ikuti di sesi yang sebelumnya. Di sini nanti akan saya bahas khususnya untuk soal nomor 1 sampai nomor 10 terlebih dahulu. Untuk pembahasannya, saya akan menjelaskan secara singkat karena hanya dengan melihat kata kunci, keluhan utama, dan juga pilihan jawaban yang paling tepat. Jika sahabat ingin melihat penjelasan yang lebih detail, sahabat dapat mengunjungi video-video saya yang sebelumnya, atau sahabat dapat mengunjungi playlist dari channel ini dan memilih judul untuk latihan soal ujian kompetensi bidan 2020. Jadi untuk sahabat pintar, silahkan simak video ini sampai habis, dan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan untuk tekan like dan juga subscribe-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, mari kita bahas tryout soal kasus berikut ini. Untuk soal yang pertama ini, di sini merupakan soal kasus persalinan, yaitu sekarang sudah memasuki kala 2 di bidan praktek mandiri, di mana ibu juga pada saat pemeriksaannya itu sudah pembukaan lengkap dan juga penurunan kepala sudah di stasiun 0. Artinya di sini kepala sudah berada di vulva. Jadi untuk di kala 2 seperti ini, yang harus diperhatikan itu adalah langkah-langkah sebelum memimpin meneran. Jadi bidan harus memposisikan ibu senyaman mungkin, kemudian baru memimpin ibu untuk meneran. Jadi karena yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memimpin meneran adalah memposisikan ibu senyaman mungkin, maka jawaban yang paling tepat adalah D. Posisikan ibu senyaman mungkin. Soal yang kedua, karena di sini sudah dijelaskan bahwa kepala itu sudah lahir dan juga sudah melakukan putaran paksi luar. Di sini kepalanya telah melakukan putaran paksi luar, maka yang harus kita lakukan adalah memegang kepala secara biparietal. Namun, jika kepala sudah lahir tetapi belum melakukan putaran paksi luar, maka jawaban yang benar yaitu memeriksa lilitan tali pusat. Tetapi untuk di kasus nomor 2 ini, itu bayinya atau janinnya itu telah melakukan putaran paksi luar. Maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memegang kepala secara biparietal. Jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga. Untuk kasus ini dapat dilihat yang menjadi kata kunci di soal kasus yang ketiga ini yaitu keluhan ibu sudah ingin meneran. Dan juga di sini pembukaannya sudah lengkap, artinya berarti sudah masuk ke kala 2. Sementara di sini ketubannya masih utuh. Jadi jawaban yang paling tepat adalah melakukan amniotomi. Karena syarat amniotomi itu adalah pembukaan sudah harus lengkap. Jadi kita tidak mungkin memimpin meneran sebelum kita melakukan amniotomi. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal kasus yang ketiga adalah C, melakukan amniotomi. Soal kasus nomor 4 di sini tentang lama kala 2. Pada kala 2 itu kita memberikan batasan waktu untuk primi yaitu maksimal 2 jam, sedangkan untuk multigravida adalah 1 jam. Nah, untuk di kasus ini itu sudah dijelaskan bahwa pasien adalah multigravida karena di sini G2 dan sudah dipimpin meneran selama 1 jam.
Artinya sudah lewat batas waktu untuk multigravida. Jadi tindakan yang paling tepat itu adalah melakukan rujukan karena sudah 1 jam dipimpin meneran dan juga tetap tidak lahir. Jadi tindakan yang paling tepat yang harus dilakukan adalah A. Lakukan rujukan. Soal yang kelima, nah kasus ini juga masih tentang kasus persalinan, yaitu di kala 2-nya. Jadi sama seperti kasus-kasus yang sebelumnya, kalau kala 2 persalinan dan sudah siap untuk meneran pasiennya, maka tindakan yang harus kita pilih adalah memposisikan ibu senyaman mungkin, baru kita pilih memimpin meneran. Tapi karena di sini tidak ada pilihan jawaban memposisikan ibu senyaman mungkin atau posisi setengah duduk, yang ada hanya posisi litotomi. Jadi yang kita pilih untuk jawaban yang tepat yaitu yang A, pimpin meneran. Soal yang keenam, jadi untuk soal kasus ini yang ditanyakan yaitu dokumen catatan yang harus dilengkapi. Karena kata kuncinya di sini yaitu pembukaannya sudah 5 cm, jadi yang perlu kita lakukan adalah melengkapi partograf. Jadi partograf itu dimulai jika pembukaan sudah 4 cm atau sudah masuk ke fase aktif. Jadi untuk jawaban yang paling tepat soal kasus yang keenam ini adalah A, partograf. Soal yang ketujuh, jadi untuk soal kasus ini yang menjadi kata kunci adalah ASI belum keluar. Jadi kalau ASI belum keluar, maka pendidikan kesehatan yang harus diberikan adalah tetap menyusui. Karena dengan tetap menyusui, maka akan merangsang produksi hormon prolaktin sehingga payudara akan tetap memproduksi ASI. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal kasus nomor 7 yaitu A, tetap menyusui. Soal yang ke-8. Soal kasus yang nomor 8 ini kata kuncinya yaitu tinggi fundus uterinya 40 cm. Jadi kemungkinan itu dapat terjadi yang namanya distosia bahu ataupun juga ruptur uteri. Jadi untuk observasi yang perlu kita lakukan untuk kasus seperti ini yaitu cek tanda Bendel ring. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu B, Bendel ring. Soal kasus yang ke-9 ini merupakan soal nifas 7 hari nifas atau 7 hari postpartum, dan pasien mengalami masalah psikologis karena pasien sering menangis, sulit tidur, serta menolak menyusui bayinya. Pada saat diperiksa juga pasien menolak dan tiba-tiba menangis. Jadi ini merupakan tanda dari depresi postpartum. Jawaban yang tepat untuk soal kasus yang ke-9 ini adalah E, depresi postpartum. Soal ke-10, jadi untuk kasus ini yang menjadi kata kuncinya itu adalah kontraksi uterus yang lembek. Terus di sini juga plasenta lahirnya lengkap dan perdarahannya tuh 200 cc. Jadi kalau yang ditanyakan di sini diagnosa, ini merupakan diagnosa dari merupakan tanda dari atonia uteri. Tapi karena di sini pertanyaannya yaitu tindakan apakah yang paling tepat, maka jawaban yang paling tepat untuk soal kasus nomor 10 ini adalah A, KBI dan KBE atau kompresi bimanual interna dan kompresi bimanual eksterna. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A.
Sekian dulu pembahasan tryout soal ujian kompetensi bidan untuk nomor 1 sampai nomor 10. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semuanya. Bagi sahabat yang akan mengikuti ujian kompetensi, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, serta hasil yang bermanfaat. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya, siapa tahu masih ada sahabat yang membutuhkannya. Dan bagi sahabat pintar yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya agar sahabat tidak ketinggalan sharing informasi dari channel ini. Untuk semua sahabat pintar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.